joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Omi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Adik-adik yang manis, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa ada saat ini dalam ibadah sekolah minggu hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga kami bukan saja mendengar, tetapi kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dari 2 pembacaan, yakni yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Raja-Raja pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan yang berikut terambil dari kitab Perjanjian Lama juga, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Nah, kita baca dulu pembacaan yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca yang berjudul Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan ke mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, pembacaan yang kedua yaitu kitab Yesaya, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Kita baca, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian firman Tuhan, dikatakan berbahagia kepada kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik remaja dan adik-adik tanggung yang sama-sama dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kakak Elo. Ya, saat ini Kakak Elo akan bercerita tentang raja yang paling muda. Siapakah dia? Dia adalah Yosia. Nah, mungkin adik-adik tanggung atau adik-adik remaja ada yang bernama Yosia? Ya, pastinya ada. Jadi kalau ada yang bernama Yosia, berarti adik-adik harus sama seperti sifat yang dimiliki oleh seorang raja yang paling muda, yaitu Yosia. Jadi ada pepatah mengatakan daun itu kalau jatuh tidak jauh dari pohon. Namun Yosia di sini mau menggambarkan bahwa dia boleh dikata bertolak belakang dengan dia punya kakek dan dia punya ayah. Ayahnya sendiri langsung mengikuti waktu kakeknya meninggal, ayahnya yaitu Raja Amon langsung menggantikan, dan dia hanya memerintah hanya 2 tahun. Setelah itu dibunuh dan langsung diangkatlah Yosia menjadi raja. Nah, kenapa kalau saat ini kita bercerita tentang Raja Yosia, raja yang paling muda? Mungkin adik-adik ada yang berumuran 8 tahun antara tanggung dan remaja? Pastinya. Nah, kalau adik-adik tanggung maupun adik-adik remaja umur 8 tahun itu kayaknya masih tergolong dalam anak kecil. Nah, kita bisa bayangkan kenapa zaman dahulu anak-anak yang berumuran 8 tahun sudah bisa menjadi raja. Itu karena masih sistem kerajaan dinasti. Jadi ayahnya meninggal harus digantikan oleh anak yang paling tua. Ya, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan. Nah, saat ini Kakak Elo akan bercerita lebih dalam lagi tentang seorang raja, yaitu raja yang paling muda, yaitu Yosia. Yosia ini adalah anak yang penuh dengan kebijaksanaan, karena memang sudah diilhamkan bahwa janganlah kamu membelok ke kiri maupun ke kanan. Jadi adik-adik tanggung maupun adik-adik remaja, yang Kakak Elo mau ceritakan di sini adalah, apakah kalian semuanya mempunyai talenta? Pastinya. Kita baru lahir dari kandungan ibu sudah pastinya memiliki talenta tersendiri. Jadi kita baru dibentuk itu sudah memiliki talenta. Nah, sama seperti Yosia, Yosia adalah seorang yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Talenta apakah yang dimiliki? Dia adalah seorang pemimpin, seorang yang bijak, seorang yang murah hati, seorang yang bisa secara boleh dikata membalikkan telapak tangan, atau sangat berbeda dengan kakek dan ayahnya sifatnya, sehingga Yosia memerintah selama 23 tahun. Ya, adik-adik tanggung dan adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang talenta, talenta itu apa saja kan?
ada talenta untuk bernyanyi. Jadi kalau adik-adik memiliki talenta untuk bernyanyi, kembangkanlah itu supaya bermakna bagi semua orang. Ada talenta untuk memimpin, tetapi adik-adik sekalian, apabila adik-adik menjadi seorang pemimpin, janganlah pergunakan kekuasaan itu untuk menindas orang yang lemah. Ya, adik-adik yang tanggung maupun adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi Tuhan. Nah, pelajaran dari seorang Raja Yosia memberikan kita gambaran bahwa apabila Tuhan berkenan, umur berapapun dia akan pergunakan untuk memimpin atau talenta-talenta yang adik-adik miliki semuanya. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa pada saat pemerintahan kakeknya dan maupun ayahnya, itu Tuhan mengatakan, aku akan menghukum bangsa ini. Tetapi setelah Yosia mengetahui bahwa bangsa ini akan dihukum, pada zaman dahulu sebagai penyesalannya dia mengoyak bajunya. Sebagai penyesalannya, sehingga ada janji bahwa kamu tidak akan melihat apa yang akan kutimpakan kepada bangsa itu. Nah, setelah itu, setelah Raja Yosia meninggal, barulah hukuman itu jatuh kepada bangsa itu. Ya, adik-adik tanggung maupun adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi Tuhan, jadi janji Tuhan itu iya dan pasti. Nah, adik-adik, jadi sekali lagi Kakak Elo mau mengingatkan bahwa pergunakanlah talenta apapun yang kita miliki untuk kebaikan. Jadi adik-adik ingat, jangan sampai adik-adik seorang petinju. Jadi dapat orang di jalan, tinju kiri kanan. Saya kan talentanya bertinju. Jangan. Tetapi talenta di sini mau memberikan kita bahwa pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk semena-mena. Ya, sekali lagi adik-adik, milikilah sifat atau kembangkanlah sifat atau talenta yang adik-adik miliki, niscaya janji Tuhan akan kamu dapatkan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baik, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tenang dan kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari kita semua berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kami semua kesempatan untuk berkumpul dan beribadah, bahkan mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda dan kakak pengasuh kami. Biarlah segala sesuatu terkait dengan firman Tuhan yang telah kami dengar, diberkatilah kami semua. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu yang telah mengajarkan firman Tuhan bagi kami, kiranya menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan pun memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami, Badan Pengurus Pompel, yang mana telah setia mendampingi, mendidik, dan mengasuh kami. Tuhan memberkati mereka semua. Kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar kami tentang firman Tuhan, Engkau pun memberkati kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sementara ini mengikuti ibadah secara online, yang telah mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati mereka di setiap rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang terus mendampingi dan mengajarkan firman Tuhan terus menerus bagi kami di masa pandemi yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan mau menyertai, menolong kami di sepanjang hari ini maupun untuk kehidupan kami selanjutnya. Bapa, terima kasih, ini doa dan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami di saat ini, hamba mohon berkat atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik manis, tadi kita sudah mendengar cerita, juga kita sudah berdoa.
sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyi lagu bersama Tuhan, Aku Bisa. Kakak undang semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Adik-adik, ibadah kita telah usai. Sebelum kita berpisah, pesan kakak, bila ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan 1, jangan lupa harus selalu jaga jarak. Sampai jumpa.